Baik, terima kasih. Kita jumpa lagi dalam forum Tanya Habib Haji. Hari ini saya masih di Semarang, ditemani oleh 2 orang kawan saya. Yang ini Ibu Laras, notaris Kabupaten Pekalongan. Yang ini Pak Ramli, notaris Semarang. Kabupaten Semarang. Dua-duanya notaris yang hebat-hebat di daerahnya Masya masing-masing. Allah, amin. Sudah tentu saya di sini akan ngobrol sih, akan berbincang-bincang. Mungkin ada yang perlu kita bicarakan, yang bisa kita bagikan kepada teman-teman di seluruh Indonesia. Gimana ya, Pak Ramli atau Laras nih? Bulannya kamu tanya. Boleh. Apa nih kira-kira? Dari saya dulu. Yang singkat-singkat aja lah. Yang isinya juga hampir sama-sama. Kita mempelajarin hal terkait masalah waris. Ya. Jadi perlu saya sampaikan kepada pakarnya ya Ibu ya. Kita berbarengan ya, mumpung beliau ada di kita di Kota Pakar tuh Semarang. paling kelakar, Pak. Ya. Luar biasa karena ini merupakan kewajiban ya. Kenapa saya bilang kewajiban? Karena tidak ada jalan lain di antara kita untuk penyampaian silaturahmi melalui hukum yang lebih tepat, namanya itu hablum minan nas gitu ya. Hubungan kita sesama manusia di garisnya untuk ilmu dan pendidikan dunia notaris gitu ya. Jadi sedikit saya penyampaian untuk kita bareng-bareng terkait masalah waris. Kalau kita lihat di lapangan ini sering sekali kebentur karena tidak ada ilmu yang secara khusus untuk turun waris terkait masalah sertifikat. Jadi ada beberapa yang rancu seperti yang pernah disampaikan dari teman-teman kita yang lain gitu ya. Terkait masalah waris ini kebenturnya dengan ahli waris yang belum cukup umur. Ada yang dibahas melalui pengadilan agama, tapi ini terkait dengan sertifikat dibahas melalui pengadilan negeri. Untuk menjawab itu secara utuh, tepat, dan melalui undang-undang yang sudah dipegang melalui ahlinya, maka kita tanyakan sama beliau yang dwifungsi. Kenapa saya bilang dwifungsi? Karena beliau ini juga diakademisi secara teori dan prakteknya yang seperti kita yang rancu. Kira-kira begitu. Ya. Alhamdulillah, Ibu juga tahu. Dengan waktu yang santai, yang insya Allah lebih bermakna buat rekan-rekan yang lain, beliau akan menyampaikan. Dengan sangat hormat, monggo Pak, dibantu kita. Baik, yang akan kita bahas ini adalah ahli waris di bawah umur. Ya. Di bawah umur atau belum cukup dewasa. Kalau kita undang-undang hukum perdata menyebutnya di pasal 330 adalah belum cukup dewasa. Tapi kalau yang lainnya batasan di bawah umur Indonesia itu macam-macam. Iya. Kalau UU-JN itu 18 tahun. Memperoleh KTP SIM 17 tahun. Usia dewasa kawin sekarang ini kan bertambah di 19 dan seterusnya. Nah, mungkin kita batasi saja ya. Yang kita inginkan itu adalah dewasa belum 18 tahun. Jadi itu yang kita anggap di bawah umur. Di bawah umur ya. Kita harus sepakati dulu. Menurut UU-JN kan 18 tahun. Nah, kalau yang belum 18 tahun ini kemudian berkedudukan sebagai ahli waris, berarti kan hak dia sudah ada. Ya memang pertama harus diurus itu adalah pertama surat keterangan warisnya. Apalagi berapapun umurnya, bahkan bayi dalam kandung menurut BW itu pasal 2 harus dianggap telah hadir kan. Anggap saja di keterangan warisnya sudah ada yang 18 tahun itu di bawah ya. SKW keluar kan. Ini mau dijaminkan atau dijual? Jual dari dijaminkan biasanya. Nah biasanya dalam praktek ya ketika ada di bawah umur pasti entah siapapun akan meminta namanya apa? Perwalian. Khusus anak yang di bawah umur kan. Di bawah umur ya. Sebenarnya kalau menurut hukum ada perwalian menurut hukum. Kalau ibunya meninggal perwalian menurut hukum oleh ibunya kan. Tapi dalam praktek sekarang ini entah yang meninggal bapaknya atau ibunya pasti meminta perwalian. Kalau menurut saya itu tidak perlu sebenarnya. Kalau ibunya masih hidup ya oleh ibunya perwalian hukum. Bapaknya masih hidup oleh bapaknya. Tapi karena ini tuntutan ya akhirnya apa? Mengajukanlah izin perwalian. Nah biasanya kalau yang baik itu izin perwalian turun. Selesai kan? Nah ketika misalnya ingin dijual, biasanya ajukan dulu. Izin jualnya kemana? Perwalian boleh pengadilan negeri, boleh pengadilan agama.
Berarti Ya. 2 kali ya? 1 kali saja pengadilan negeri, 1 kali ke mana? Enggak, tadi perwalian kemudian izin Nah, lagi. izin jualnya ke pengadilan negeri Pengadilan. atau izin menjaminkan gitu. Jadi 2. Keterangan warisnya ada, ibunya atau bapaknya ajukan perwalian, pengadilan negeri boleh, pengadilan agama boleh, itu keluar, Betul. ajukan lagi permohonan izin jual atau izin menjaminan. Kira-kira seperti itu. Jadi Itu tuh yang baik seperti itu. Tapi kadang-kadang ditemukan juga putusan pengadilan sekaligus dua-duanya, betul. perwalian dan izin jual. Sering terjadi. Kalau menurut saya cukup 1, perwalian nanti akan berlaku untuk semua perwalian yang diinginkan oleh wali. Gitu Pak. Nah kira-kira seperti itulah yang saya tahu lah seperti itu. Ya. Boleh, terima kasih untuk Lebih, selintas. iya. Mungkin Ibu ada yang lagi Iya, yang sama- lebih merinci. Sama ya. Mhm. Sama masalah perwalian, tetapi ini kasusnya beda, Dokter Habib ya. Jadi kita itu biasanya orang tua latah ya beli suatu objek tanah, namanya anak-anaknya itu masih di bawah umur. Ya. Nah, ketika mau menjual, padahal itu bukan hasil dari waris ya, orang tuanya itu juga masih hidup, tetapi kantor pertanahan masih meminta yang sama tadi, perwalian, padahal bapak ibunya masih hidup. Ya begini. Bagaimana itu? Perwalian itu muncul jika ada yang meninggal. Orang tua bercerai masih hidup tuh belum ada perwalian, masih hidup kok. Masih bisa menjalankan kekuasaan untuk anaknya yang masih di bawah umur. Jika ada yang meninggal, barulah perwalian itu muncul. Nah ini kadang-kadang salah kaprah. Ya, Gitu. dianggapnya objek tanah itu hak miliknya anak di bawah umur. Yang dipandang dari segi usianya saja, bukan perolehannya tadi itu. Oh iya, itu mungkin ada salah kaprah. Tapi mudah-mudahan dengan bincang-bincang kita pada hari ini memberikan setidaknya memberikan Pencerahan ya. pencerahan kepada Iya, yang, luar biasa. yang membutuhkannya. Ini momen yang luar biasa ini. Wah. Nggak bisa. Baik, terima ngobrol kasih sama- sampai di sini. Terima kasih. Jangan lupa ditonton YouTube-nya. Ya. Subscribe agar lebih banyak dan kita bisa berbagi. Baik, Oke. terima kasih untuk semuanya.